Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini saya membuat es lumut taro. Cocok buat takjil buka puasa karena bikinnya cepet, kurang dari 30 menit loh. Dapat es seenak ini. Oke, simak cara buatnya. Masukkan 2 saset Nutrijel leci atau plain ukuran besar. Tuang di panci yang cukup besar ya. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir atau sekitar 5 sendok makan. Kemudian aduk-aduk rata agar nanti tidak menggumpal saat bercampur dengan air. Lalu tambahkan 1500 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh pewarna taro, bisa juga gunakan pasta taro. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak jeli dengan api sedang. Masak hingga mendidih ya. Ya, seperti masak jeli seperti biasanya. Pastikan sudah mendidih, kemudian matikan api. Keadaan jeli masih panas, langsung tambahkan pecahan es batu sebanyak 1 kilo. Langsung aduk-aduk menggunakan whisker ya. Pastikan gerakannya cepat saat mengaduk agar jeli tidak menggumpal tapi membentuk seperti lumut. Nah, lumut taro sudah jadi, tinggal memasukkan bahan lainnya. Masukkan 5 saset creamer kental manis atau sekitar setengah kaleng, 200 ml. Kemudian tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Untuk mereknya bebas, saya pakai merek Carnation. Pakai susu evaporasi, esnya nanti jadi lebih enak dan creamy ya. Kemudian aduk-aduk sampai creamer kental manisnya larut dalam air. Es jeli lumut ini sudah jadi. Bisa ditambahkan es batu sesuai selera. Untuk tingkat kemanisannya bisa ditakar sendiri dengan menambahkan air gula. Ini air gulanya terbuat dari 200 gram gula pasir dan 200 ml air hangat. Aduk-aduk sampai larut. Masukkan setengah bagian gula dulu ke dalam es taro. Aduk-aduk rata, lalu incip rasa manisnya. Bisa disajikan di gelas cup. Satu resep ini jadi 10 porsi jika menggunakan cup ukuran 12 oz atau 350 ml. Es lumut ini mudah dan cepet banget bukan bikinnya? Hasilnya juga memuaskan karena seenak itu rasanya. Jeli lumutnya lembut, berpadu dengan kuah yang manis dan creamy. Bahan modal satu resep ini habis 40.000, jadi 10 cup. Jadi 1 cupnya modalnya 4.000 ya. Bisa dijual dengan harga 5.000 sampai 7.000 rupiah. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat es kuwut melon yang seger banget. Bahan utamanya adalah melon. Bisa juga diganti dengan timun atau belewah. Nah, untuk manisnya saya menggunakan sirup melon dari Marjan. Untuk bahan lainnya di sini ada nata de coco, jeruk nipis, dan biji selasih. Untuk biji selasihnya ini 1 sendok makan,
Ditambahkan 150 ml air hangat, aduk rata dan biarkan mengembang ya. Selagi menunggu, kita siapkan 1 buah melon ukuran kecil, belah menjadi 2 bagian dan sisihkan biji melon. Kemudian serut melon menggunakan alat serut. Bisa juga dikupas melonnya, lalu diparut. Bebas aja, yang penting tipis memanjang. Nah, hasilnya 1 mangkok melon serut. Bahan selanjutnya ada 4 buah jeruk nipis. Agar tidak pahit, rendam dengan air garam 30 menit, lalu gosok dan cuci bersih. Kemudian iris-iris tipis jeruk nipisnya. Nah, buang isi dari jeruk nipis, soalnya ini juga bikin pahit ya kalau kelamaan. Nah, sudah bersih, siap untuk digunakan. Selanjutnya kita siapkan mangkok besar. Masukkan melon yang sudah diserut, irisan jeruk nipis, 300 gram nata de coco, ini optional ya. Lalu biji selasih dan es batu. Kemudian 300 ml sirup marjan melon, bisa ditambah sesuai selera ya manisnya. Lalu air 400 ml. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini setelah saya icip kurang manis dikit, jadi saya tambahkan sirup melon lagi. Dan tambahan es batu. Aduk-aduk, es siap untuk disajikan. Saya sajikan dalam cup ukuran 14 oz atau 400 ml. Hasilnya jadi 7 cup. Nah, es kuwut ini seger banget dinikmati buat berbuka puasa atau di saat suasana yang terik. Nikmati selagi dingin ya. Rasanya es ini manis, asem, dan seger banget. Oh iya, misal gak suka terlalu asam, bisa juga jeruk nipisnya dikurangi ya. Cukup 1 butir aja bisa kok. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum. Video hari ini kita bikin takjil buka puasa yuk. Yaitu es susu semangka yang super segar dan simple banget buatnya. Siapkan setengah buah semangka, ini total beratnya 1 kilo. Kemudian belah dan potong-potong kotak, dikerat seperti di video ya. Bisa dikupas dulu baru dipotong atau cara simple seperti di video. Kemudian iris buah semangka dan taruh dalam wadah lain. Keruk dengan sendok biar daging buahnya ikut semua ya. Lalu persiapkan bahan lainnya. Di sini ada 160 gram susu kental manis, 200 gram sirup koko pandan. Untuk manisnya sesuaikan selera ya. 500 ml susu cair full cream, bisa juga diganti dengan susu evaporasi biar lebih creamy. Lalu untuk pelengkapnya ada 1 sendok makan selasih yang sudah direndam, 300 gram nata de coco. Lalu siapkan mangkok, masukkan semangka yang sudah diiris-iris tadi, tambahkan susu kental manis, sirup koko pandan, susu cair full cream, nata de coco, ini biar rasanya lebih seger lagi ya. Lalu selasih, dan bahan yang paling penting yaitu es batu ya, biar lebih seger. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, udah kelihatan seger banget kan ya. Ini buatnya juga cepet,
Cukup 5 menit aja asal semua bahan udah tertakar dengan baik. Sekarang kita sajikan es susu semangka, bisa ditambah es batu di cupnya biar lebih segar. Nah, ini takjil buka puasa yang cepet banget buatnya dan hasilnya juga segar dan enak. Manisnya itu sedang, creamy, agak beda dari es buah. Ini tuh lebih istimewa gitu rasanya ya. Nah, irisan semangkanya manis, berpadu dengan kuah es yang segar. Mantep banget pokoknya buat takjil buka puasa. Satu resep ini hasilnya 8 cup ukuran 14 oz atau 420 ml. Jadi cocok buat sajian keluarga. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Ardianti Uliana. Hari ini bikin lagi es similu atau es buah Hongkong dengan resep yang sama, cuma berbeda isian saja. Asli enak sampai rikuk berkali-kali ya. Sekarang kita buat kuahnya dulu. Siapkan panci, tambahkan 150 gram gula pasir atau sesuai selera. Lalu tambahkan 100 gram creamer bubuk, mereknya bebas ya, atau pakai fiber cream. Lalu tambahkan 1 liter air atau 1000 ml. Masukkan air secara bertahap biar gampang mengaduknya ya. Kemudian masukkan sisa air. Aduk-aduk kembali. Tambahkan 1 lembar daun pandan biar harum dan wangi. Ini optional ya. Masak kuah similu dengan api sedang. Masak hingga mendidih, lalu matikan api dan dinginkan. Bisa juga merebus air dulu, baru masukkan bahan lainnya. Lalu dinginkan lagi. Selanjutnya kita akan membuat jelly melon. Masukkan 100 gram gula pasir, 15 gram Nutrijel melon atau ukuran besar. Tambahkan 500 ml air, dibuat lebih padat agar mudah dipotong ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dengan resep yang sama, nanti saya bikin Nutrijel jeruk juga. Sesuai selera saja banyaknya jelly. Kemudian nyalakan api sedang, masak Nutrijel hingga mendidih ya. Kalau sudah mendidih, matikan api dan hilangkan uap panas pada jelly. Tuang ke dalam cetakan dan biarkan jelly memadat. Selagi menunggu jelly memadat, siapkan 1 sendok makan selasi. Ini optional aja ya, tidak pakai juga tidak apa-apa. Lalu seduh dengan air panas secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur. Biarkan biji selasih mengembang. Nah, ini jelly sudah memadat. Potong-potong jelly menjadi potongan dadu. Seperti ini ya. Untuk jelly jeruknya saya serut, jadi sesuai selera saja ya motongnya. Untuk buah segarnya, saya ada 1/4 buah semangka, 2 potong pepaya, 1 buah melon, ini ukuran kecil, dan 1 buah mangga. Selanjutnya di sini ada 200 gram anggur, 1 buah apel hijau, dan 1 buah apel Fuji. Buahnya bebas sesuai selera. Potong-potong buah seukuran jelly melon tadi. Untuk buah anggurnya saya buang bijinya ya. Potongan apel saya rendam air garam biar tidak cepat berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, bahan sudah siap semua, siapkan mangkok besar. Masukkan buah-buahan yang sudah dipotong.
Masukkan potongan jeli dan biji selasih yang sudah mengembang. Masukkan kuah creamer Similu yang sudah dingin ke dalam campuran bahan lainnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini saya pindah wadah karena tadi kurang besar ya mangkoknya. Untuk menyajikannya tinggal tambah es batu ya, atau simpan dalam lemari es sampai dingin. Bisa juga buat ide jualan, taruh dalam cup tinwal ukuran 300 ml, hasil jadinya 12 cup. Untuk ide jualan, bahan modalnya saya habis sekitar Rp70.000, jadi 12 cup, modal 1 cupnya sekitar Rp6.000. Bisa jual harga Rp10.000, omsetnya bisa Rp120.000 ya satu resep ini. Dapat labanya sekitar Rp50.000. Oke, modal bahan di setiap daerah tidak sama, sesuaikan dengan harga di daerah masing-masing. Es Similu ini dari segi penampilannya menarik banget, isiannya full banget, dijamin kenyang makan 1 cup. Es Similu ini rasanya enak banget, manisnya bisa disesuaikan selera, dan rasa fiber krim menyatu dengan buah. Tentunya lebih sehat karena tanpa susu, tanpa santan, dan mengandung lebih banyak serat. Kuah Similu campur buah tahan suhu ruang maksimal 8-10 jam. Selebihnya basi dan agak asam. Mungkin juga tergantung jenis buahnya ya. Jadi segera masukkan lemari es, awet hingga 4-5 hari. Ini seger banget, cocok buat cuaca yang lagi panas-panasnya. Oh ya, buat sajian takjil buka puasa Ramadan nanti juga cocok banget ya. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Bulan puasa udah semakin dekat nih. Video hari ini kita akan membuat minuman segar, mudah, dan kekinian. Cocok buat berbuka bulan puasa nanti. Yuk mari kita simak. Siapkan 1 bungkus Nutrijel mangga ukuran 15 gram. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 1 bungkus agar-agar plain. Tujuannya agar jeli lebih kokoh ya. Tambahkan 150 gram gula pasir. Aduk-aduk rata sebentar agar tidak mudah menggumpal. Tambahkan 1000 ml air. Masukkan air secara bertahap. Aduk-aduk rata. Kemudian tambahkan sisa airnya dan aduk kembali. Masak jeli sampai mendidih. Kemudian matikan apinya dan diamkan selama 3 menit. Masukkan fruit acid bawaan Nutrijel agar hasilnya nanti lebih segar ya. Lalu saya cetak dalam cetakan bola. Masukkan sampai penuh. Lalu tutup dengan tutup cetakan. Diamkan sampai memadat. Kalau tidak ada, bisa juga pakai loyang biasa ya. Selanjutnya kita akan membuat jeli cincau. Masukkan 1 bungkus Nutrijel cincau ukuran 15 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk-aduk sampai rata. Tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk sampai rata juga. Kemudian masak cincau sampai mendidih ya. Matikan api dan hilangkan uap panasnya. Setelah itu, tuang cincau ke dalam loyang, biarkan sampai memadat. Selanjutnya saya buat sagu mutiaranya. Didihkan 600 ml air. Tambahkan 50 gram sagu mutiara atau sekitar setengah bungkus. Rebus sagu mutiara selama 5 menit.
Diamkan 30 menit dengan posisi apinya itu mati ya. Rebus kembali 7 menit atau sampai mutiara ini menjadi bening. Nah, ini hasilnya setelah saya bilas dengan air dingin dan disaring. Selanjutnya kita potong cincau bentuk dadu. Nah, hasilnya seperti ini. Sisihkan. Kemudian jelly balnya juga sudah memadat. Kita buka dari cetakan. Keluarkan jelly ball dari cetakan. Remat pelan agar jelly ballnya ini terpisah dari teman-temannya. Nah, hasilnya banyak ya. Untuk kuah susunya saya pakai yang versi ekonomis. Siapkan 1 kaleng creamer kental manis ukuran 495 ml. Pakai kental manis juga bisa. Lalu tambahkan 200 ml simple sirup yang terbuat dari 100 gram gula pasir ditambahkan 100 ml air panas. Lalu tambahkan 1000 ml air yang dingin, air matang atau air mineral. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kuah susu versi ekonomis sudah jadi. Masukkan jelly ball mangga, cincau, dan sagu mutiaranya. Tambahkan 1 sendok makan selasih yang diseduh dengan air panas. Wah, udah kelihatan enak dan seger ya. Kemudian saya masukkan cup ukuran 16 oz, beri pecahan es batu sekitar setengah cup ya. Beri es jeli susu sampai penuh. Es jeli ini enak, rasanya manis dan segar dengan aroma mangga yang lezat. Bisa dijual dengan harga Rp5.000. Modal bahan ada di deskripsi. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita buat es lumut yang lagi viral banget nih. Di resep ini tanpa susu evaporasi. Cocok banget buat ide jualan. Langsung saja kita buat yuk. Ini semua bahannya sudah saya siapkan. Hanya 6 bahan saja ya. Bahan yang pertama adalah 2 saset Nutrijel strawberry dengan ukuran 15 gram per sasetnya ya. Jadi ini ukuran yang besar. Untuk varian rasanya bebas sesuai selera. Selanjutnya tambahkan 1400 ml air. Bisa ditakar pakai gelas besar ukuran 350 ml. Nah, ini gelasnya pasti ada di rumah kan ya. Tuang sebanyak 4 gelas besar ya. Jadi total airnya 1400 ml. Sesuai takaran air di balik kemasan Nutrijel. Selanjutnya masukkan 2 sendok teh pasta stroberi. Biar warna lumutnya nanti lebih jelas ya. Untuk warnanya sesuaikan dengan Nutrijel yang dipakai. Aduk-aduk sampai semua tercampur dan larut. Kemudian letakkan panci. Nyalakan api sedang. Masak Nutrijel sampai mendidih, kurang lebih 7 menit ya, sambil sesekali diaduk-aduk. Kalau sudah hampir mendidih, dijaga ya biar tidak tumpah, karena adonan Nutrijelnya bakalan naik saat mendidih. Matikan api. Aduk-aduk kembali agar uap panasnya hilang. Nah, bisa dipindahkan ke meja biar gampang mengaduknya. Kemudian tambahkan 1500 gram es batu atau sekitar 2 balok. Langsung aduk-aduk memakai whisker. Kalau tidak ada, bisa pakai sendok sayur saja ya.
Aduk-aduk terus. Nah, ini lumutnya sudah terbentuk, tapi ukurannya masih besar-besar. Jadi, lanjut diaduk-aduk terus ya, biar ukurannya menjadi kecil. Nah, ini sudah jadi lumut jelly stroberinya. Terbentuk lapisan kecil-kecil. Sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat kuah susu. Siapkan gelas takar ukuran 1 liter. Masukkan 250 gram gula pasir, 2 saset susu bubuk sebagai pengganti susu evaporasi ya. Kemudian masukkan 200 ml susu kental manis atau sekitar 5 saset. Kemudian air panas secukupnya, sekitar 250 ml. Nah, ini buat kuah susunya seperti menyeduh susu atau kopi ya. Aduk-aduk sampai semuanya larut. Kemudian tambahkan air dingin sampai 1000 ml atau 1 liter. Nah, ini kuah susunya sudah siap. Masukkan kuah susu ke dalam jeli lumut yang telah dibuat. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tekstur jeli lumutnya sangat cantik ya. Warna kuah susunya juga berubah jadi agak pink. Oke, ini catatan dari saya. Bisa dites rasa, sesuaikan rasa manis. Jika kurang manis, bisa ditambahkan susu kental manis atau ditambah dengan gula pasir ya. Untuk pengemasannya bisa memakai botol kaca atau plastik, tapi saya gak punya, jadi pakai plastik pouch ukuran agak besar. Takar es lumut sebanyak 400 ml, sesuaikan dengan ukuran pouch atau botol ya. Tuang es lumut ke dalam plastik pouch. Tutup plastiknya, kunci. Kemudian bisa diberi stiker jualan kalian biar lebih cantik. Kalau kemasannya pakai plastik pouch, modalnya lebih sedikit. Karena harga botol plastik itu pastinya agak lebih mahal sedikit ya. Untuk perhitungan modalnya ada lengkap di deskripsi. Hasilnya 9 pouch plastik atau 12 botol jika menggunakan botol ukuran 300 ml dengan modal Rp3.000 per buah. Bisa dijual dengan harga Rp5.000 sampai Rp8.000, tergantung seberapa banyak laba yang kalian inginkan.
Assalamualaikum. Hari ini saya membuat es fruit jelly ball dengan kuah ekonomis. Ini enak dan seger banget dan anti ribet. Modal 1 cupnya hanya Rp5.000, bisa dijual dengan harga Rp10.000. Nah, sekarang kita simak cara buatnya. Siapkan 150 gram gula pasir, masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan 2 bungkus Nutrijel plain ukuran kecil, beratnya sekitar 20 gram ya. Lalu tambahkan 1000 ml air. Aduk-aduk sampai rata, masak dengan api sedang ya. Masak jeli hingga mendidih. Kemudian matikan apinya. Nah, di sini saya sudah potong buah seukuran cetakan jelly ball. Isi tiap bulatan dengan buah sesuai selera. Nah, ini ada buah naga, belimbing, semangka, dan melon. Uap panas pada jeli ini sudah berkurang. Pindah jeli ke gelas takar sebanyak 300 ml. Tuang jeli ke dalam cetakan secara perlahan agar potongan buah tidak bergeser ya. Pastikan potongan buah pada cetakan lubangnya. Kemudian tutup cetakan dan tekan hingga jeli keluar, agar nanti hasilnya itu bulat sempurna. Untuk buah warna kuning, jelinya saya beri warna kuning sedikit agar lebih berwarna. Yang semangka, jelinya saya kasih warna merah. Jadi sesuaikan dengan buahnya ya. Nah, tutup cetakan kembali sampai jelinya keluar. Tunggu memadat kurang lebih selama 1 jam. Setelah memadat, ambil jeli yang ada di atas cetakan. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, buka cetakan jelly ball. Nah, hasilnya bulat-bulat cantik ya. Keluarkan jeli dari cetakan dengan bantuan tusuk sate atau dihentakkan jika terlalu lama. Nah, ini lebih efektif ya. Nah, fruit jelly ball sudah jadi. Kita sisihkan. Untuk jeli di bagian atas cetakan tadi, potong-potong aja biar nanti menambah isian. Bahan lainnya di sini ada 1 sendok makan selasih yang sudah mengembang. Lalu potongan jeli tadi. Untuk kuahnya ini menggunakan 2 bahan aja. Di sini ada susu full cream dan susu kental manis. Saya menggunakan cup ukuran 300 ml atau 12 oz, isi dengan es batu sebanyak 3/4 cup. Kalau ditimbang 130 gram, kemudian beri potongan jeli sebanyak 1 sendok makan. Aneka fruit jelly ball sebanyak 10 buah tiap cupnya. Beri aneka warna biar lebih menarik. Lalu tambahkan 1 sendok makan biji selasih di tiap cup. Tuang susu cair sebanyak 80 ml atau sampai 3/4 cup ya. Lalu beri susu kental manis sampai memenuhi cup. Ini beratnya sekitar 60 ml tiap cupnya. Es jeli buah ekonomis sudah jadi. Aduk-aduk ya sebelum dinikmati. Kuahnya seger, jelinya manis, ini enak banget. Satu resep ini hasilnya 13 cup dengan modal Rp60.000 satu resepnya. 1 cup modal 5.000-an bisa dijual harga 8-10.000.
Assalamualaikum. Hari ini saya buat es cincau yang kuahnya itu manis, gurih, creamy, dan seger banget. Cocok buat berbuka puasa ya. Yuk mari kita buat kuahnya dulu. Siapkan 600 ml air, masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir atau sekitar 7 sendok makan. Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan biar wangi. Aduk-aduk sampai rata dan masak sampai mendidih ya. Air gula direbus sama daun pandan biar aromanya itu lebih wangi ya. Matikan api, kemudian sisihkan daun pandannya. Tambahkan 100 gram krimer bubuk. Bisa diganti dengan santan bubuk atau instan sebanyak 2 bungkus. Aduk-aduk sampai larut. Lalu tambahkan 80 ml atau 2 bungkus susu kental manis. Biar hasilnya lebih manis dan gurih. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian dinginkan kuah susunya ya. Untuk cincaunya saya beli di pasar dengan berat 600 gram. 1 kotak besar. Kalau tidak ada, bisa membuatnya dari Nutrijel cincau dan buat sesuai dengan takaran di kemasan. Untuk memotong cincaunya sesuai selera saja. Di sini bakal saya potong seperti mie. Jadi bentuknya tipis memanjang. Iris tipis cincau lalu potong-potong memanjang seperti bentuk mie. Nah, cincau sudah siap. Siap untuk dimasukkan ke dalam kuah susu. Pastikan kuah susu ini sudah dingin. Masukkan cincau ke kuah susu. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan es batu biar lebih seger ya. Mantep banget ini, bisa buat berbuka puasa, seger dan menggiurkan. Mudah banget kan cara buatnya? Sajikan selagi dingin ya, biar lebih enak. Kuahnya itu beda dari es cincau biasanya. Ini tuh manis, gurih, dan creamy. Aroma pandan dan cincaunya pun saling melengkapi ya, jadi enak banget. Eits, tapi bentuk mie gini agak susah untuk disendok. Harusnya pakai sumpit, kuahnya diseruput kayak makan mie. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita akan sama-sama membuat es kopior dari jeli. Bahannya mudah dan hasilnya enak. Segar, cocok buat buka puasa ya. Simak bahan-bahannya. Oke, di sini ada 2 bungkus Nutrijel plain kecil, total beratnya 20 gram. Bisa juga pakai varian kelapa. Lalu 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 700 ml air, setengah sendok makan selasih yang sudah direndam dengan air panas, dan sirup marjan koko pandan. Untuk proses pembuatannya, siapkan panci, masukkan bubuk jeli, gula pasir, dan garam. Kemudian aduk-aduk sampai rata agar tidak menggumpal. Tambahkan santan instan, bisa juga diganti dengan susu kental manis sekitar 1-2 saset. Lalu tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk hingga tercampur rata ya.
Masak jeli dengan api sedang sampai mendidih. Aduk-aduk sesekali dan tunggu hingga mendidih. Nah, ini jelinya sudah mendidih. Matikan api, hilangkan uap panas pada jeli. Tunggu sekitar 5 menitan agar uap panasnya itu hilang ya. Sambil menunggu, siapkan beberapa bongkahan es batu dan sedikit air dingin pada wadah. Kemudian, tuangkan perlahan jeli pada bongkahan es batu. Jeli akan membuat lembaran tipis seperti ini. Jelinya akan cepat banget memadat ya kalau kena es batunya. Nah, begini hasil kopior jelinya. Ini udah siap digunakan. Anti gagal lah ya buat kopior jeli ini. Untuk penyajiannya, saya taruh kopior jeli di dalam mangkok besar. Tambahkan es batu dan biji selasi yang sudah direndam. Masukkan 300 ml sirup marjan, kuku pandan, atau sesuai selera ya manisnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Es kopior jeli sudah siap untuk disajikan. Hayo, sudah menggugah selera belum? Satu resep ini hasilnya 7 cup ukuran 400 ml. Ini enak banget, seger, cocok banget buat takjil berbuka puasa ya. Untuk resep es kopior yang pakai agar-agar, aku sematin di deskripsi ya. Oke, sekian. Selamat mencoba ya. Semoga resep di video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya berbagi resep es jeli serut yang layak jual banget. Cuma pakai 2 bahan utama, yaitu pop es mangga dan Nutrijel mangga. Oke, sekarang kita bikin jelinya dulu. Masukkan 2 saset Nutrijel mangga ukuran besar ke dalam panci. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir atau sekitar 7 sendok makan. Aduk-aduk sampai rata. Tujuannya biar tidak menggumpal saat tercampur air. Kemudian tambahkan 1400 ml air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Saya tambah pewarna makanan kuning dan merah biar lebih kuat ya warna oranye-nya. Oke, lanjut masak jeli dengan api sedang. Masak hingga mendidih, sesekali diaduk-aduk ya. Nah, ini jelinya sudah mendidih. Aduk-aduk sebentar, kemudian matikan apinya. Hilangkan uap panas pada jeli, diamkan selama 3 menit. Kemudian masukkan fruit acid ke dalam jeli, aduk-aduk sampai rata. Tuang ke dalam wadah atau loyang dan dinginkan sampai memadat ya. Sambil menunggu padat, buat kuahnya dulu yuk. Masukkan 3 saset pop es mangga ke dalam wadah yang besar. Lalu tambahkan 4-5 sendok makan gula pasir, 120 gram susu kental manis atau sekitar 4 saset ya. Tambahkan 700 ml air mineral. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan semua bahan larut dalam air. Kuah sudah jadi, siap untuk digunakan. Nah, ini jelinya sudah memadat. Untuk menyerut jeli bisa menggunakan serutan buah atau parutan yang besar. Serut jeli memanjang.
Hasil serutannya seperti ini ya, kecil-kecil biar nanti gampang untuk disedot. Masukkan serutan jeli ke dalam kuah yang telah dibuat. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Es jeli serut sudah jadi, siap untuk dikemas. Saya gunakan pouch ukuran 9 x 15 cm. Buka plastik pouch, lalu masukkan es jeli serut. Jangan sampai terlalu penuh ya, agar bisa ditutup. Kemudian rekatkan penutup pouch agar tidak tumpah ya. Hasil jadinya 11 pouch dengan isian sekitar 200 ml. Nah, untuk perhitungan modalnya, satu resep ini menghabiskan 27.000 jadi 11 pouch. Jadi satu pouchnya modalnya itu 2.500. Untuk labanya sesuai selera mau ambil berapa. Misal dijual harga 5.000 berarti keuntungannya bisa 100% ya. Sebelumnya ini taruh dalam lemari es dulu biar lebih segar dan bisa dipanggil es jeli serut. Soalnya kan sudah dingin ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Bismillah. Asli nih, seger banget, manisnya pas, rasa mangganya enak, ada rasa asam-asamnya dan manis. Jadi jangan lupa untuk fruit acid yang ada di jelly itu bikin rasanya seger ya. Jika ingin varian rasa lain, tinggal ganti aja rasa pop ice dan Nutrigelnya. Cantik kan ya penampilannya, jelinya bisa full sampai ke atas. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian.
Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ardianti Ulyana. Yuk kita sama-sama membuat es similu istimewa. Berbeda dari similu biasanya, yang ini lebih creamy dan rich ya rasanya. Nah, untuk bahan kuahnya di sini ada 100 gram creamer bubuk. Saya pakai merek Fiber Cream, 1 kaleng susu evaporasi atau 380 ml, 150 gram gula pasir, dan 120 ml susu kental manis. Selanjutnya, siapkan mangkok besar, masukkan creamer bubuk dan gula pasir ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 100 ml air panas. Aduk semua bahan sampai larut. Setelah itu masukkan 1 kaleng susu evaporasi, 120 ml susu kental manis atau sekitar 3 saset ya. Lalu aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 900 ml air mineral. Aduk-aduk sampai rata. Nah, ini kuah sudah jadi, dinginkan dalam lemari es. Untuk bahan isiannya di sini sudah ada 600 gram jelly melon yang udah diserut, terbuat dari 1 saset jelly melon yang besar, kemudian 100 gram gula pasir, aduk rata, tambahkan 500 ml air. Tambahkan sedikit warna, aduk-aduk sampai rata, kemudian masak jelly dengan api sedang sampai mendidih. Tuang ke cetakan, biarkan memadat dan serut ya. Nah, bahan isian selanjutnya di sini ada 250 gram semangka yang sudah dipotong kotak-kotak, 250 gram melon, 250 gram pepaya, 2 buah apel yang sudah dipotong-potong dan direndam air biar tidak mudah kecoklatan ya. Lalu ada 12 buah stroberi, 1 buah kiwi, 200 gram mangga atau dari 1 buah mangga, dan 1 sendok makan biji selasi yang sudah direndam air panas. Untuk penyajiannya bebas ya, bisa langsung dicampur dengan kuah atau dibagi-bagi dalam mangkok seperti ini. Ini mangkok yang saya gunakan ukuran 500 ml. Bagi rata ya bahan isiannya. Nah, hasil jadi satu resep ini jadi 9 mangkok ukuran 500 ml. Untuk bahan isian tidak harus sama dengan resep ini, bisa diganti dengan buah-buahan lainnya. Nah, bagi yang belum subscribe, yuk subscribe channelku ya, biar makin semangat bikin kontennya. Selanjutnya, tuang kuah similu istimewa ke dalam mangkok sampai agak penuh. Nah, ini dia similu istimewa sudah siap untuk disajikan. Bisa ditambah potongan es batu jika ingin lebih segar. Sekarang yuk mari kita coba. Aduk-aduk dulu ya. Kuahnya super creamy dan rasanya itu susu tapi ringan gitu loh ya. Nah, makan buah jadi lebih lezat dan semangat. Simpan di chiller atau lemari es, awet hingga 5 hari. Jadi bisa banget untuk stok kudapan sehat. 1 mangkok begini kalau dijual bisa kira-kira harga 15.000. Bisa buat menu jualan buka puasa ya. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat es cappuccino cincau jelly. Rasanya segar dan creamy. Cocok buat takjil buka puasa ya, atau jualan minuman kekinian. Sekarang yuk mari kita buat cincaunya dulu. Siapkan 1 saset Nutrijel cincau. Ini pakai yang ukuran besar 15 gram ya. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir atau sekitar 5 sendok makan munjung. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata, membantu agar nanti tidak menggerindil ya. Lalu tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak Nutrijel dengan api sedang. Masak hingga mendidih sambil sesekali diaduk-aduk. Tuang jeli cincau ke dalam loyang atau cetakan. Biarkan memadat kurang lebih selama 1 jam. Setelah memadat, potong-potong cincau. Oh ya, kalian juga bisa beli cincau jadi kalau nggak mau buat. Ini selanjutnya saya potong dadu-dadu kotak-kotak kecil. Potongannya jangan terlalu besar ya, biar bisa disedot. Selanjutnya kita buat jelly rasa tawar. Masukkan 1 saset Nutrijel plain. Ini ukuran besar juga 15 gram. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir atau 5 sendok makan munjung. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 700 ml air. Ya, seperti memasak Nutrijel seperti biasa ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak Nutrijel dengan api sedang. Masak hingga mendidih sambil sesekali diaduk-aduk. Kemudian tuang jeli cincau ke dalam loyang atau cetakan. Jadi ini bikinnya tadi bareng sama jeli cincau biar memadatnya itu bareng ya. Setelah memadat, potong-potong jeli. Nah, ini saya potong seperti mie, jadi jeli bentuk panjang. Bisa juga diserut, tapi nantinya terlalu kecil-kecil. Selanjutnya kita akan membuat resep kuah es kopi. Masukkan 4 saset kopi instan. Ini saya pakai merek Luwak White Coffee, bisa juga merek lain. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir atau sekitar 3 sendok makan. Kemudian masukkan 300 ml air panas biar gampang larut. Aduk-aduk sampai gula larut ya. Untuk gulanya bisa ditambah jika kurang manis. Lalu tambahkan 200 ml creamer kental manis atau sekitar 5 saset. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 700 ml air dingin. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan irisan jeli dan potongan cincau ke dalam kuah kopi. Lalu biar lebih seger, tambahkan 500 gram potongan es batu atau sesuai selera. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah sangat terlihat enak kan ya, hehe. Cocok untuk takjil buka puasa ya, seger dan enak. Saya taruh di cup ukuran 350 ml, hasilnya jadi 8 porsi. Es cappuccino cincau sudah siap untuk disajikan. Untuk rasa manisnya pas, segar, dan aroma kopinya tuh enak. Isian jelinya menambah tekstur ya.
Modal bahan satu resep ini habis 30.000, jadi 8 cup. Satu cupnya sekitar 3.700 rupiah. Bisa dijual harga 5.000 atau lebih tinggi lagi. Harga bahan di setiap daerah bisa berbeda ya. Oke, selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.